Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku pengen ngomongin suatu hal lagi. Dan ini adalah video kelima aku. Dan aku pengen ngomongin gimana sih caranya kita bisa menikmati proses. Kalau kamu ngerasa nggak bisa menikmati proses, jawabannya tuh cuma satu, itu karena kamu terlalu terobsesi sama hasil. Kita hidup di era dimana kita mengglorifikasikan pencapaian, entah itu followers, badan ideal, gaji, dan lain-lain. Yang sangat-sangat jarang dibahas itu adalah repetisi, konsistensi, dan kegiatan yang berulang, yang ngebosenin. Padahal 80% dari bagian hidup itu adalah proses atau repetisi. Kalau kamu selalu nungguin hasil dulu baru kamu bahagia, 90% aku jamin hidup kamu penuh tekanan. Jadi di sini aku pengen ngomongin 6 cara gimana sih cara kita menikmati proses. Jadi langsung aja kita ke 6 poin tersebut. Yang pertama itu kita itu harus terima dulu bahwa proses itu membosankan. Iya, kita harus terima dulu. Misalnya kamu pengen ngelakuin sesuatu, entah itu hal yang konsisten, kamu harus terima dulu bahwa ketika kamu bertekad untuk mengambil suatu putusan atau pengen mencapai suatu hasil, kamu harus terima dulu bahwa proses kamu ke hasil itu bakalan membosankan banget. Dan ini adalah realita yang emang harus kamu terima. Kalau kamu udah gagal di hal ini, ya udah kamu nggak bakal mencapai apa yang kamu pengen. Belajar itu repetisi, latihan itu repetisi, buka bisnis juga repetisi, bangun personal branding itu juga sebuah repetisi. Kalau kamu bisa duduk kerja, walaupun kamu nggak mood, walaupun kamu ngerasa ini gue ngapain sih, tapi kamu tetap ngelakuin hal itu berarti kamu sudah memasuki yang namanya konsistensi. Dan menikmati proses itu berarti berdamai dengan rasa kebosanan. Berhenti mengukur hidup pakai hasil cepat. Ini juga masalah yang sering terjadi terhadap orang yang pengen mulai sesuatu. Masalah besar kita adalah ekspektasi terhadap waktu. Kita tuh maunya yang cepat, maunya yang instan, maunya yang cuman berbulan-bulan. Padahal hampir semua hal yang bernilai tinggi itu prosesnya memakan waktu yang sangat lama. Kalau kamu menanam hari ini, terus kamu besoknya marah karena hasilnya nggak ada. Itu bukan masalah di tanaman yang kamu tanam, tapi di kesabaran yang kamu punya. Proses bakalan terasa menyiksa kalau kamu itu sekarang kayak, harusnya kan hasilnya udah kelihatan sekarang. Turunin timeline kamu, panjangin horizon berpikir kamu. Jalanin itu 5-10 tahun, bukan 5-10 minggu. Yang ketiga, fokus ke sistem bukan motivasi. Jadi aku ngambil konsep yang ketiga ini dari buku Atomic Habits. Siapa sih yang nggak tahu buku itu, yang sering banget berkeliaran di sosial media. Aku cuman pengen bilang, motivasi itu nggak stabil. Sistem itu yang stabil. Aku suka banget konsep dari buku Atomic Habits yang ngebahas tentang kebiasaan kecil dan konsistensi. Bukan soal semangat besar yang hadir di tiap-tiap waktu tertentu, tapi kamu tuh hadir nggak sih setiap hari? Mencapai sebuah proses itu bakalan jauh lebih mudah ketika target harian kamu itu kecil dan jelas. Kamu cukup ngelakuin apa yang kamu suka, ngelakuin apa yang kamu pengen, lakuin itu berulang setiap hari. Target hari ini bukan harus sukses, tapi hari ini aku harus latihan 30 menit, hari ini aku harus baca buku 30 menit, hari ini aku harus publish satu konten atau yang lain-lain. Dan buang jauh-jauh pikiran buat sampai ke garis finish. Fokus ke sistem yang kamu bangun dulu. Dan anehnya ketika aku fokus ke sistem yang aku bangun, tekanan mental yang terbentuk itu jauh lebih berkurang. Dan poin yang keempat, lepaskan identitas hasil. Seringkali kita nggak menikmati proses karena harga diri kita sudah ditempel di hasil. Kalau gagal merasa nggak berharga, kalau berhasil ngerasa hebat. Itu bikin emosi kamu semacam roller coaster. Coba ganti identitas yang sudah kamu bentuk di diri kamu. Misalnya dari, aku adalah orang yang sukses. Kamu ubah menjadi, aku adalah orang yang terus belajar setiap harinya. Dan kamu ngebuang apa yang kamu targetin, tapi kamu ngelakuin hal yang ngebawa kamu ke target itu berulang-ulang setiap harinya. Kalau identitas yang kamu bentuk itu berbasis proses dan bukan berbasis dari hasil, hidup kamu jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih nggak ada tekanan. Gagal itu bukan sebuah ancaman, itu adalah sebuah bagian dari sistem yang kamu bentuk. Yang kelima, bandingkan diri kamu sendiri dengan versi lama kamu.
Kenapa dengan versi lama? Kenapa nggak versi masa depan? Ya kita nggak tahu versi masa depan kita tuh gimana. Dan proses bakalan kelihatan berat ketika kamu selalu ngelihat ke atas. Selalu ada orang yang lebih cepat, ada yang lebih pintar, ada yang lebih kaya, ada yang lebih punya segalanya. Kalau kamu menggunakan mereka sebagai standar harian kamu, lama-kelamaan kamu bakalan mengecil, kamu bakalan tertinggal jauh banget. Coba kamu bandingkan diri kamu sendiri dengan diri kamu 6 bulan yang lalu. Pasti kelihatan hasilnya. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi setidaknya kamu nggak stuck di situ-situ doang. Dan ketika kamu melihat diri kamu 6 bulan ke belakang, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu belajar, cara kamu mengendalikan emosi, itu sudah jauh berbeda. Kalau ada peningkatan, sekecil apapun peningkatan itu berarti proses yang kamu kerjakan itu bekerja. Dan itu cukup. Dan yang keenam, sederhanakan tujuan kamu. Kadang kita tuh nggak menikmati proses karena tujuan kita tuh terlalu abstrak. Misalnya kayak, aku pengen kaya, aku pengen sukses, aku pengen jadi terkenal. Itu tuh terlalu luas dan nggak spesifik. Dan karena begitu, otak kamu itu nggak bisa menikmati proses secara jelas. Pecah jadi suatu hal yang konkret. Skill apa yang kamu bangun, kebiasaan apa yang sedang kamu latih, output apa yang kamu produksi di minggu ini. Semakin konkret, semakin terasa progres yang kamu bangun. Semakin terasa progresnya, semakin mudah kamu menerima prosesnya. Dan buat teman-teman, menikmati proses itu bukan skill yang muncul tiba-tiba. Itu adalah sebuah keputusan yang kamu buat. Keputusan untuk tetap hadir walaupun gak ada hasil. Keputusan untuk tetap disiplin walaupun seorang pun gak ada tepuk tangan buat kamu. Keputusan tetap jalan walaupun progresnya kayak gak kelihatan. Kalau kamu bisa menghargai proses kamu hari ini, menghargai apa yang kamu lakuin hari ini, dan gak fokus ke hasil yang kamu bentuk, kamu sudah menang. Karena pada akhirnya hidup kamu sebagian besar bakalan dihabisin di tengah jalan, bukan di garis finish. Kalau kamu bisa damai di tengah perjalanan itu, kamu nggak cuman akan sampai, tapi kamu bakalan tumbuh. Dan mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen karena aku suka balesin komen. That's all for today. Bye-bye guys.